So, berikutnya, apakah lagu favorit dari apa yang saya buat? Lagu yang saya buat yang mana yang favorit sih menurut saya? Lagu yang favorit menurut saya itu saya pernah, bukan pernah, saya dulu buat lagu tentang yang namanya kisah dulu dan kisah sekarang. Itu diberikan judul kisah singkatku. Itu dulu yang saya suka suka sekali. Ini kan kisah singkatku itu agak panjang sih, jadi mungkin itu next saja saya nyanyikan. Dan yang lagu berikutnya hampir sama dengan itu, tapi ini lebih singkat, yaitu lagu yang berjudul Kasihmu. Kedua, lagu apa? Ketika seiring berjalannya waktu saya menciptakan atau membuat satu lagu yaitu berjudul Rancanganmu. Nah, lagu Rancanganmu ini ada sebuah apa ya? Di balik kata-kata ini ada sebuah kisah yang mungkin ini bisa memberkati kalian, tapi nanti next video aja ya. Karena akan terlalu panjang. Dan yang ketiga apa? Lagu yang paling terbaru di tahun ini dan berapa bulan yang lalu yang saya ciptakan. Kira-kira 2 atau 3 bulan lalu saya ciptakan lagu ini yang berjudul Janji Penyertaan. Dan saya rindu untuk menyanyikan lagu ini saat ini juga. Oke, tunggu saya ambil gitar dulu. Oke, kita saya udah dapat gitarnya. Gitarnya nggak terlalu jauh sih, cuma di samping, tapi ya apa-apa lah. Oke, kita akan menyanyikan lagu Janji Penyertaanmu. Rapnya seperti ini. Saya cuma spill rapnya aja ini. Tuhan tak pernah janji langit kan selalu biru, namun Dia berjanji kan selalu menyertai badai sekencang apapun yang kau alami. Dia takkan meninggalkanmu. Kira-kira lagunya seperti itu. Tunggu ya, saya taruh gitar dulu. Oke, saya sudah selesai taruh gitar. Main ribet ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk kalian. Demi untuk kalian, saya perlu ambil gitar dulu supaya nadanya nyambung. Dan seperti itulah refnya teman-teman. Jadi Janji Penyertaanmu ini saya ciptakan kira-kira 3 atau 2 bulan yang lalu di saat ada satu situasi yang membuat saya bisa menciptakan lagu ini. Seketika aja lagu ini timbul teman-teman. Jadi dari arti lagunya pasti tahulah apa kisahnya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lah, betul kan? Jadi yang lagu ketiga itulah. Dan lagu selanjutnya terfavorit bagi saya mana? Eh, Semua lagu yang memuliakan nama Tuhan, saya rasa itu terfavorit sih bagi saya. Apapun juga, entah saya tahu lagunya atau belum tahu, atau saya udah pernah dengar tapi tidak menjadi lagu pilihan untuk saya dengar, tapi saya rasa apapun yang kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, atau apapun yang kata-kata yang bisa membuat kita bangkit dan kita sendiri bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa menginspirasi semua orang. Saya rasa itu terfavorit bagi kita semua. Dan saya punya tips nih teman-teman, cara bisa ciptakan lagu. Tips saya ini adalah secara pribadi yang saya sampaikan, tidak secara umum atau tips yang kalian bisa dapatkan di Google atau di media-media manapun. Tapi saat ini saya membagikan tips tentang yang pertama adalah punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita perlu punya hubungan dengan Tuhan, teman-teman? Kita perlu punya hubungan dengan Tuhan agar apapun yang kita lakukan juga seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika kita gagal lakukan satu ini, kita masih bisa bangkit karena kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun yang bersama-sama dengan kita menyertai dan menuntun kita sehingga kita bisa lakukan semua itu dengan berhasil, teman-teman. Jadi tips ini saya rasa ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita dan kita perlu praktekkan, teman-teman. Jadi, apakah ini tips untuk ciptakan lagu? Saya rasa bukan hanya untuk ciptakan lagu, teman-teman. Tapi untuk menggapai masa depan, untuk menggapai impian cita-citamu, kita perlu punya hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya tentang menggapai apa yang kita ingini, tapi juga saya rasa adalah bahwa punya hubungan dengan Tuhan itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan.
Bukan hanya tentang apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu, tapi apa yang kita tidak pernah pikirkan dan kita tidak pernah doakan kata firman Tuhan, kita pasti akan menerima itu ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua ini umum sih teman-teman, punya kemauan belajar. Yang kedua itu kita perlu punya kemauan belajar. Karena kenapa? Karena ya manusia itu tipe-tipe banyakan manusia itu nggak mau untuk belajar, maunya apa-apa instan, instan, instan. No, ketika kita berjalan dengan Tuhan tidak ada serba instan. Hanya adalah proses yang membuat kita bisa belajar sesuatu untuk kita bisa apa? Tidak mengulangi hal yang sama, atau kita mencari sesuatu yang proses di dalamnya agar kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang kita bisa belajar dari proses tersebut. Jadi apapun yang saat ini proses yang kamu lewati teman-teman, entah kamu saat ini sedang menghadapi yang namanya untuk gapai cita-citamu, impianmu, kamu jadi dokter, kamu jadi tentara, polisi, apapun yang kamu ingin jadikan itu, jangan pernah lupakan Tuhan ya. Kamu yang di mungkin bagian musik yang sekuler, tapi kamu anak Tuhan, itu oke, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan ya. Karena Tuhanlah yang membuat kamu ada sampai saat ini. Tuhanlah yang membuat kamu bisa sampai saat ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bahkan kamu pun yang sedang bekerja dalam industri kerohanian, kamu pun harus lebih sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Oke? Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Dan perlu kemauan juga, teman-teman. Oke? So, jadi itulah sharing saya tentang bagaimana saya bisa buat lagu, dan lagu pertama dan lagu favorit, dan beberapa lagu juga yang saya sudah nyanyikan. Semoga itu bisa memberkati kalian semua, dan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, kalau ada mau mau dengan lagu-lagunya lengkapnya, kalian bisa ke Instagram saya. Nanti saya akan bagikan untuk bukan sound sih, tapi saya udah rekam semua lagu yang saya ciptakan untuk saya dengarkan agar saya bisa suatu waktu saya bisa rilis semua. Oke, doakan saja semoga lagu saya bisa dirilis semuanya, dan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, so saat ini saya rindu mendoakan buat kalian dan saat ini sedang berjuang untuk menggapai cita-cita kalian. So mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba berdoa Bapa bagi mereka Tuhan yang saat ini yang sedang mengejar impian cita-cita mereka, entah mereka mau jadi apapun ke depannya. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan membuka jalan di saat tidak ada jalan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, Tuhan akan membuka segala sesuatu, dan Tuhan akan memberikan kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan sendiri akan menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka apapun yang mereka usahakan, mereka bisa menggapai semua itu. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupanmu, teman-teman, agar apapun yang kamu usahakan, itu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu, karena Tuhan selalu menjadi Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadi yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kita bersama-sama katakan haleluya, amin. So, see you di video selanjutnya. God bless you.